Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 1 tentang gaya gravitasi yang terdiri atas 1. Asyifa Wiraswandi dengan NIM 20033048. 2. Saya sendiri Putri Ramadhani 20033082. 3. Qurrah Ayun Aunilah dengan NIM 20033086. Kuliah Mekanika dengan kode sisi 202110330051. Baiklah, saya akan menjelaskan tutorial penggunaan Virtual Lab. Langkah yang pertama, pastikan layar laptop teman-teman menyala dengan baik. Yang kedua, pastikan laptop teman-teman memiliki jaringan internet yang memadai dan memiliki aplikasi Pet Simulation atau Java. Langkah ketiga, copy dan pastekan link yang disediakan ke Google. Maka akan tampil layar seperti ini. Selanjutnya, kita pilih bagian gaya gravitasi yang ada tulisan Gravity Force Lab Basic. Kenapa kita pilih yang Gravity Force Lab Basic ini? Karena di Gravity Force Lab Basic ini memiliki satuan massa yang lebih besar, sehingga gaya yang dihasilkan juga lebih besar. Kemudian kita klik, maka akan muncul layar seperti ini. Jika teman-teman ingin mendownload dan menyimpan percobaan ini, maka teman-teman klik download. Jika tidak, maka langsung di-playkan. Lalu kita tunggu sampai aplikasi Pet Simulation-nya terbuka. Akhirnya, Virtual Lab gaya gravitasi siap digunakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian atau komponen yang ada di dalam Virtual Lab gaya gravitasi ini. Yang pertama adalah massa 1 dalam satuan bilion kilogram. Yang kedua adalah massa 2 dalam satuan bilion kilogram. Nilai massa 1 dan massa 2 ini berkisar dari angka 1 bilion kilogram sampai dengan 10 bilion kilogram. Selanjutnya adalah kotak bagian ini. Pada bagian pertama ada force volts, ini yang menandakan berapa besar gaya yang dihasilkan pada massa 1 dan massa 2 terhadap massa 2. Jika kita checklist, maka dengan sistematis akan dihasilkan atau keluar nilai berapa gayanya. Jika tidak di checklist, maka tidak keluar. Tentu kita akan mencari gaya yang dihasilkan secara manual. Selanjutnya adalah tombol distance. Ini menandakan atau menunjukkan berapa nilai jarak kedua massa benda. Jika kita checklist, maka akan diukur atau dinampakkan ukurannya berapa jarak kedua benda. Jika tombol distance ini tidak di checklist, maka kita tidak tahu berapa jarak keduanya. Kemudian jika force volts ini juga tidak di checklist, kita juga tidak tahu berapa nilai gayanya. Selanjutnya adalah constant size. Sebenarnya constant size ini tidak begitu berpengaruh. Setelah kita mengetahui komponen dari Pet Simulation Virtual Lab gaya gravitasi, sekarang kita bisa melakukan percobaan praktikum dengan Virtual Lab menggunakan Pet Simulation tentang gaya gravitasi. Yang pertama adalah kita bisa memvariasikan berapa nilai massa 1 dan massa 2 yang kita inginkan. Pada tabel 1 itu dimintanya nilai jarak kedua muatan itu adalah sama 4 km. Jadi untuk mengisi tabel 1, kita cukup memvariasikan nilai massa 1 dan massa 2-nya saja. Jarak kedua muatannya itu adalah konstan, tetap. Oke, pada percobaan pertama, saya menginginkan massa 1-nya adalah 1 bilion kilogram dan massa 2-nya adalah 1 bilion kilogram. Maka dapat kita lihat
Gaya yang dihasilkan massa 1 terhadap massa 2 itu sama dengan gaya yang dihasilkan massa 2 terhadap massa 1, yaitu 4,2 Newton. Selanjutnya percobaan kedua. Pada percobaan kedua ini, misalnya saya memilih massa satunya adalah 3 billion kilogram, dan massa 2-nya saya menginginkan 3 billion kilogram. Maka dapat kita lihat dengan jarak 4 km, maka gaya yang dihasilkan massa 1 terhadap massa 2-nya adalah 37,5 Newton. Begitu seterusnya. Kita bisa memfrasikan berapa saja nilai massa 1 dan massa 2-nya yang kita inginkan yang berkisar dari 1 sampai 10 billion kilogram. Setelah kita memvariasikan berapa nilai massa 1 dan massa 2-nya dan melihat berapa gaya yang dihasilkan, maka hasil percobaannya kita masukkan pada tabel 1. Selanjutnya, untuk mengisi tabel 2 itu hampir sama dengan mengisi tabel 1. Hanya saja, pada tabel 2 ini, kita memvariasikan juga berapa jarak kedua. Berarti untuk mengisi tabel 2 ini, kita memvariasikan nilai massa 1, massa 2, dan jarak kedua benda. Untuk percobaan pertama, saya menginginkan massa satunya adalah 1 billion kilogram. Dan untuk massa 2-nya, saya juga menginginkan massanya adalah 1 billion kilogram. Dan saya menginginkan jarak keduanya adalah 7 km. Maka kita geserkan massa satunya sebesar 7 km. Maka dapat kita lihat bahwa gaya massa 1 terhadap massa 2-nya itu adalah 1,4 Newton. Sama juga dengan gaya massa 2 terhadap massa 1, yaitu 1,4 Newton. Selanjutnya, saya menginginkan nilai massa satunya adalah 3 billion kilogram. Dan massa 2-nya adalah 5 billion kilogram. Dengan jarak 5 km. Maka dapat kita lihat bahwa gaya massa 1 terhadap massa 2-nya adalah 40 Newton. Itu sama dengan gaya massa 2 terhadap massa 1, yaitu 40 Newton. Untuk selanjutnya, saya ingin nilai massa satunya adalah 10 billion kilogram. Dan massa 2-nya adalah 8 billion kilogram. Dengan jarak kedua muatannya adalah 6 km. Maka dapat kita lihat bahwa gaya massa 1 yang dihasilkan terhadap massa 2 adalah 148,3 Newton. Itu sama dengan gaya massa 2 terhadap massa 1, yaitu 148,3 Newton. Begitu seterusnya untuk mengisi tabel 2, yaitu dengan memvariasikan nilai massa 1, nilai massa 2, dan jarak keduanya. Jaraknya berkisar dari 1,3 km sampai dengan 7 km. Dengan kisaran itu, teman-teman bisa memilih berapa jarak kedua benda atau jarak kedua massa yang teman-teman inginkan, yaitu dari 1,6 km sampai dengan 7 km. Setelah kita melakukan percobaan pada tabel 2, maka kita dapat memindahkan berapa hasil yang didapat, berapa data yang diperoleh pada percobaan tadi. Saya memperoleh data seperti ini. Ketika massa satunya 1, massa 2-nya juga 1, jarak kedua muatannya tetap, yaitu 4 km, maka diperoleh gaya massa 1 terhadap massa 2-nya adalah 4,2 Newton. Sama dengan gaya massa 2 terhadap massa 1. Begitu juga dengan seterusnya. Pada tabel percobaan 2, dengan jarak kedua massa atau jarak kedua benda yang bervariasi. Pada percobaan pertama, saya memilih massa satunya adalah 1 dan massa 2-nya juga 1, maka diperoleh gaya massa 1 terhadap massa 2-nya adalah 0,7 Newton. Begitu seterusnya.
Setelah kita melakukan percobaan di virtual lab menggunakan pet simulation dengan link yang telah disediakan, dan kita memasukkan datanya pada tabel yang telah disediakan. Kemudian kita analisis. Kita tarik kesimpulan apa yang dapat kita simpulkan dari percobaan yang telah kita lakukan. Dapat kita simpulkan, ketika massa 1 maupun massa 2-nya semakin besar, dengan jarak yang konstan pada percobaan 1 tadi ini, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Baik itu gaya massa 1 terhadap massa 2 maupun gaya massa 2 terhadap massa 1. Di mana gaya massa 1 terhadap massa 2 dan gaya massa 2 terhadap massa 1 itu adalah bernilai sama. Ketika massa benda baik massa 1 maupun massa 2 itu semakin besar nilainya, dan jarak kedua benda atau jarak kedua massanya semakin besar, maka gaya yang dihasilkan itu semakin kecil. Berarti dia berbanding terbalik ketika jarak kedua massa itu semakin besar. Pada tabel percobaan 2, dapat kita simpulkan bahwa ketika nilai massa 1 ataupun massa 2-nya semakin besar dan jarak pisah kedua bendanya itu semakin besar, maka gaya yang dihasilkan baik itu gaya massa 1 terhadap massa 2 maupun gaya massa 2 terhadap massa 1 itu akan semakin kecil. Ketika massanya semakin besar baik itu massa 1 ataupun massa 2 dan jarak pisah kedua massa atau jarak pisah kedua bendanya ini semakin kecil, maka gaya yang dihasilkan atau gaya yang diperoleh itu akan semakin besar. Selanjutnya, ketika massanya semakin kecil dan jaraknya itu semakin besar, maka gaya yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Kemudian, ketika massanya semakin kecil, jaraknya juga semakin kecil, maka gaya yang dihasilkan itu akan semakin besar. Dapat kita simpulkan secara keseluruhan bahwa ketika jarak massa kedua benda itu semakin besar, maka gaya yang dihasilkan itu akan semakin kecil. Dan ketika jarak massa kedua benda semakin kecil, maka gaya yang dihasilkan itu akan semakin besar. Demikianlah tutorial penjelasan virtual lab gaya gravitasi menggunakan pet simulation. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.